kembali lagi bersama kami di Mandela Wangi Podcast. Bersama saya Anggun Rizka Aziza dan ditemani oleh Bapak Haji Haironi SAG MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini tadi Bapak dari Banyuwangi ke sini? Iya, dari Banyuwangi. Sempat kejebak macet. Alhamdulillah. Karena banyak yang cari takjilan ya. Baik yang puasa atau yang nggak puasa itu cari takjilan semua. Sekarang ramai ya Pak, yang non Islam itu juga. Betul. Bagaimana kegiatan selama Ramadan Bapak? Alhamdulillah, jadi kegiatan Ramadan ini kegiatan pribadi atau kegiatan kantor ya? Kalau pribadi ya seperti tahun-tahun sebelumnya standar, cuman kita coba lebih baik lagi meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau di kegiatan kantor, memang ada beberapa program yang kita canangkan selama bulan Ramadan. Jadi kita ada podcast tiap hari sama seperti ini. Jadi tiap sore kita bergiliran dari berbagai macam unsur. Jadi unsur pimpinan, saya, Pak Kasubag, Bapak Kasih, termasuk Kasih Penma yang tadi sudah podcast di sini, itu juga melaksanakan podcast. Kemudian ada tadarus juga tiap pagi ya di masjid kantor itu. Setelah itu sholat zuhur berjamaah, lalu disambung dengan kultum, lalu di masjid kantor juga melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah bagaimana biasa, dan sholat tarawih ketika selesai sholat isya. Dan ada masih banyak kegiatan-kegiatan lain seperti berbagi takjil, kemudian penyaluran zakat fitrah dan lain sebagainya. Kan di akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir itu ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Yeah. Bagaimana sih kiat-kiat keberkah? Bagaimana kiat-kiat mencapai malam Lailatul Qadar? Ya, begini. Pertama kita luruskan mindset dulu ya, bahwa sebetulnya malam Lailatul Qadar itu tidak hanya mungkin terjadi di 10 terakhir saja, tidak. Bisa jadi malam 1 Ramadan malam Lailatul Qadar. Bisa jadi malam kedua, malam ketiga. Tapi kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan beberapa rambu. Bahkan pernah satu kali malam Lailatul Qadar itu malam tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika malam Al-Quran diturunkan. Ya. Itu kan malam 17 Ramadan. Itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu di Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, kebetulan waktu itu malam diturunkannya Al-Quran itu malam tanggal 17. Berarti pada waktu itu Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 17. Nah, kemudian Rasulullah itu memberikan rambu-rambu. Beliau sebetulnya sangat ingin seluruh umatnya itu bisa melalui malam Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah, dalam kondisi kejiwaan yang sempurna dalam peribadatan kepada Allah. Sebetulnya Rasulullah tahu kapan Lailatul Qadar, tetapi kalau dibocorkan, misalnya Rasulullah bilang begini, ini nanti tahun ini ya, Ramadan ini Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Maka orang-orang akan ibadah berbondong-bondong pada malam 21 itu saja. Malam tanggal 1, malam 2, nggak ada yang beribadah. Karena nanti beribadahnya enak malam 21 aja, lebih baik dari 83 tahun, kayak gitu. Maka kemudian Allah dan Rasulullah merahasiakan ini, tetapi ada beberapa rambu. Biasanya, kata Rasulullah, biasanya Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan biasanya di antara 10 terakhir bulan Ramadan ini, Lailatul Qadar itu sering terjadi di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Dan dari malam-malam ganjil ini yang paling sering itu adalah pada malam tanggal 27. Ya. Ini sekarang malam tanggal berapa? Tanggal 23 kayaknya ya. Malam tanggal 23. Saya malamnya aja nggak ingat. Jadi kiat kita untuk menggapai Lailatul Qadar itu adalah ya kita tiap malam kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ibadah. Ibadah bukan dalam artian ibadah yang baca Quran, itikaf, tidak aja seperti itu. Kita menyantuni anak yatim, kita bersedekah, itu kan juga ibadah. Ini akan balasannya akan berlipat ganda ketika
kita lakukan di Lailatul Qadar. Dan perlu diingat ya, Lailatul Qadar ini momen. Bukan berarti ada sebuah makhluk yang bernama Lailatul Qadar, lalu ketika kita sholat makhluk itu datang memperkenalkan diri, excuse me, introduce myself, I am Lailatul Qadar, nggak gitu ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah momen ketika habis maghrib sampai subuh, di mana satu malam ini ribuan malaikat turun ke bumi untuk menebar rahmat dari Allah, dan malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga siapapun yang melakukan ibadah di malam itu, maka ibadahnya juga menjadi ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan tahun ini ya kita semua bisa menggapai Lailatul Qadar itu. Ya kalau tidak saya mungkin Anggun, kalau nggak Anggun mungkin ibu-ibu guru atau mungkin yang lain. Dan mudah-mudahan kita semua menggapai itu. Oleh karena itu, kewajiban kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengisi setiap malam itu dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Contohnya kegiatan positifnya itu apa aja, Pak? Banyak. Ya, seperti mengaji, kemudian sholat, berzikir, itikaf di masjid, bersedekah. Kayak ini bagi-bagi takjil ini. Ini kan termasuk sedekah juga, tetapi kan nggak mungkin dilakukan malam ya kalau bagi-bagi takjil. Karena takjil itu untuk kegiatan berbuka puasa. Dan masih banyak kegiatan positif, ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan, terutama menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan perlu dicatat ya, dalam sejarah kehidupan Rasulullah itu ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau itu dalam masalah ibadah itu istilahnya gaspol, benar-benar gaspol. Jadi kualitasnya ditambah, kuantitasnya ditambah, dan tidak cukup sampai di situ. Rasulullah itu selalu ngajak putra-putri dan istri-istrinya itu untuk menggiatkan atau menambah ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak jarang beliau itu datang ke rumah-rumah putra-putrinya, kemudian mengajak, ayo kita ke masjid, kita itikaf, kita ngaji, kita pengajian, kita sholat tahajud dan sebagainya. Jadi ini yang dilakukan Rasulullah di 10 hari menjelang akhir bulan Ramadan. Memang beliau mengistimewakan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah-ibadah. Nah, kita bisa meniru itu. Ngomong nih Pak, kan katanya Kemenak kan sedang melangsungkan program di madrasah. Apa aja sih Pak program itu? Ada 5 plus 2 program ya. Awalnya 5, kemudian kita tambah 2. Wah, ini mudah-mudahan hafal saya ya. Jadi yang pertama itu ada program Matawangi, Madrasah Digital Banyuwangi. Jadi kita berusaha untuk digitalisasi seluruh layanan di madrasah. Kemudian ada Saka Sana Saku, satu kegiatan, satu narasi, satu buku. Maksudnya setiap kali kegiatan seperti ini ya, itu kemudian dinarasikan, narasi itu kemudian dibukukan. Dibukukan dalam artian bukan dalam artian dalam harus bentuk buku, tidak, tapi dinarasikan, ditulis dalam bentuk berita. Apakah itu berita di online ataukah berita yang offline gitu. Kemudian ada Madrasah Ramah Anak ya. Madrasah Ramah Anak yaitu madrasah yang memang betul-betul menjamin anak di situ, dijamin keamanannya, dijamin hak-haknya, sehingga masyarakat, orang tua tidak ragu lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah, karena di madrasah ini pasti aman. Kemudian ada program lagi PC Sukma, peduli sesama, sukses bersama. Ini biasanya dalam bentuk bantuan ya. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada siswa-siswa yang tidak mampu, karena kita tidak ingin siswa itu tidak bisa sekolah, tidak bisa masuk madrasah, tidak bisa mengenyam pendidikan hanya gara-gara biaya atau terkendala hal-hal yang lain yang kaitannya dengan keuangan. Ini kita coba bantu lagi. Kemudian program yang kelima, Sidi Maswangi, Sistem Digital Madrasah Banyuwangi. Jadi intinya begini, ini nanti bisa disambungkan dengan
madrasah digital itu bahwa segala layanan kemudian kegiatan belajar mengajar kita lakukan secara digital sehingga bisa dilakukan lebih mudah dan bisa lebih memberikan pemahaman kepada siswa apa dan bagaimana digitalisasi di madrasah itu. Kemudian ada dua lagi ini sekarang yang sedang kita galakkan. Yang pertama gerakan bahasa asing atau gerbang. Ya. Sementara ini mudah-mudahan dilakukan oleh madrasah. Kita sudah getol setiap hari Rebu adalah bahasa asing. Wednesday is English Day atau Al-Arbi'a Yaumul Arabiyah itu gak apa-apa. Pokoknya hari Rebu ini kita usahakan semua madrasah berbahasa asing, baik berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Kemudian ada program Mabur Banter, madrasah berbudaya dan berkarakter, yaitu kita mengedepankan akhlak, adab yang saat ini sudah mulai luntur dari kalangan siswa, bahkan dari kalangan bangsa kita. Jadi insya Allah dengan 7 ini, madrasah akan tetap lebih baik daripada yang lain, dan produk madrasah kita pastikan juga menjadi siswa atau kader-kader Islami yang lebih baik daripada yang lain. Gitu. Lalu Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang adanya program di madrasah kami, yaitu program SKS 2 tahun dan rencana dibukanya ICT? Ya, jadi saya secara pribadi sangat mendukung itu karena saya yakin program apapun yang dicanangkan di Mandelawangi ini, betul ya, Mandelawangi istilahnya, Madrasah Sanawiyah 8 Banyuwangi. Di 8 Banyuwangi. Iya, itu pasti terdiri dari dua orientasi. Orientasi pertama bagaimana murid punya kecerdasan akal, punya wawasan yang luas. Kemudian yang kedua bertujuan juga bagaimana siswa itu bisa berkarakter yang baik, pembiasaan-pembiasaan yang baik, sehingga selain dia menguasai hal-hal yang bersifat ilmuwan, secara kepribadian dia juga menjadi orang yang betul-betul berakhlakul karimah, selesai dengan dirinya. Baik Pak, sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf ya Pak. Sama-sama. Saya juga berdoa mudah-mudahan MTSN 8 Banyuwangi selalu tambah maju ya. Amin. Ya, selalu bisa memberikan pendidikan terbaik untuk siswa-siswinya sehingga ke depan menjadi madrasah yang paling unggul mudah-mudahan di Banyuwangi. Gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik Sobat Mandelawangi, sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.